Halo internet, selamat datang di kanal diskusi dalam serial Tahu Jalan. Di sini, kita akan membahas banyak hal soal jalanan yang biasa kita lewati dan serba-serbinya. Bukan cuma soal aturan, saya bukan humas kepolisian apalagi intel, tapi juga realita yang kita temui sehari-hari dan kenapa juga perlu ada aturan di situ. Jadi, selamat menikmati. Jalan. Jalan adalah sarana yang sering kita gunakan, tapi jarang benar-benar kita perhatikan. Apa itu jalan? Apakah jalan itu harus terbuat dari aspal? Lantas, bagaimana dengan jalan kampung, jalan berbatu, jalan berhantu, jalan berliku? Apakah semua itu termasuk kategori jalan? Begini, ada berbagai macam definisi jalan yang bisa kita rujuk untuk lebih memahami apa sebenarnya jalan itu. Semua definisi itu punya satu kesamaan, sama-sama membosankan. Tapi penting, jadi kita tahu sedikit, bolehlah satu aja. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, tahan itu baru judulnya, jangan ngantuk dulu. Jalan adalah sarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Yang intinya, jalan itu bisa terbuat dari apa saja, mulai dari aspal, tanah, cor semen, atau apapun. Jalan didefinisikan secara fungsional karena dilihat dari sudut pandang kegunaannya. Untuk urusan formal atau material, tidak terlalu penting dalam hal ini, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jadi, bisa dibilang bahwa jalan raya, jalan kampung, jalan berbatu, jalan berhantu, dan jalan berliku, semuanya adalah jalan, karena dipakai untuk berlalu dan melintas. Kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Kalau bentuk jalan tidak terlalu penting, maka yang lebih penting adalah peruntukannya. Nyatanya, kita sebagai pengguna jalan juga tidak peduli-peduli amat tentang bahan pembuatan jalan. Eksistensi jalan muncul dari bagaimana ia digunakan. Saat harus melewati jalan rusak, kita sebenarnya mengeluh bukan karena aspal jalan kurang bagus atau proses pembuatan jalan serampangan. Kita mengeluh karena fungsi jalan tersebut bagi kita jadi terganggu. Untuk makin memperjelas, perlu dipahami bahwa ada dua jenis jalan, yaitu jalan khusus dan jalan umum. Jalan khusus adalah jalan milik perseorangan atau instansi. Karena diadakan dan dirawat oleh perseorangan atau instansi tadi, jenis jalan ini sepenuhnya menjadi hak pemilik. Jadi, tidak perlu dibahas dalam video ini, karena ya itu barang privat. Kurang enak aja bahas barang privat di sini. Sementara, jalan umum adalah jalan yang sesuai namanya, adalah milik umum. Dalam kondisi biasa, semua orang boleh menggunakan jalan ini. Jenis jalan inilah yang biasa kita lewati, tapi jarang kita sadari. Bisa jadi jalan raya, jalan berbatu, jalan berhantu, atau jalan sudahlah. Kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Nah, mengapa semua orang punya hak atas jalan umum? Jawabannya, karena jalan umum adalah milik negara. Pengadaan dan perawatan jalan umum merupakan wewenang dan tanggung jawab negara, dan pembiayaannya menggunakan pajak dari masyarakat umum. Saya, Anda adalah masyarakat umum. Jadi saya, Anda, punya hak atas jalan umum karena sudah patungan dulu sebelumnya lewat pajak tadi. Dengan begitu, semua orang punya hak untuk ngapain aja di jalan umum, ya kan? Enggak juga. Gini, dari konsep pemakaian bersama, kata bersama itu yang perlu diperhatikan. Semua warga memang berhak memakai jalan, tapi bukan berarti bisa bertindak sesukanya. Karena masing-masing punya hak, harus dipastikan bahwa proses pemenuhan hak itu tidak malah melanggar hak orang lain. Iya, kamu memang udah bayar pajak, tapi kan orang lain juga udah bayar pajak. Mas-mas yang baru aja nyalip motormu, dia udah bayar pajak. Ibu-ibu dari arah seberang itu juga udah bayar pajak. Jadi punya hak untuk memakai jalan. Karena itu, perlu ada peraturan dan instrumen penunjang. Misalnya di perempatan nih, kendaraan dari semua arah tentu ingin melaju ke arah yang diinginkan. Tapi, kalau semua maju bersamaan, ya pasti bakal saling menghalangi atau malah tabrakan. Makanya ada lampu lalu lintas alias lampu merah alias bangjo. Tujuannya supaya hak semua pengendara bisa terpenuhi. Agak nunggu dikit, nggak apa-apa lah. Yang penting semua bisa lewat dan tidak semrawut. Penting itu. Atau misal jalan yang dibuat satu arah. Pasti udah dipikir kalau jalan itu dibuat dua arah bakal jadi macet. Dan kalau udah macet, hak melintas semua orang jadi terlanggar dong. Repotnya, kalau ada pengendara yang mengabaikan instrumen atau aturan karena dirasa nggak ada orang lain yang terlanggar haknya. Situ aja yang nggak tahu. Contohnya nih ya, kita udah susah-susah PDKT, grogi, nembak, dan diterima. Kita nggak mau dong pacar itu lantas diambil orang, cuman karena orang itu lihat si pacar lagi jalan sendirian, terus dikira nggak ada yang punya. Enak aja. Kenapa saya jadi ketemu sih nih?
Episode berikutnya, kita akan diskusikan lebih jauh soal rambu lalu lintas, biar bisa makin paham bagaimana menghargai hak sesama pengguna jalan. Sampai jumpa dan terima kasih.